Shalom saudara-saudaraku semuanya. Shalom semuanya. Ya, kita hari ini yang dikatakan 50 hari ada pencurahan Roh Kudus ya saudara. Di mana Roh itu memberikan kepada kita kelegaan. Setelah murid-murid Yesus sekian lama mengalami kegelisahan semuanya ya saudara. Rasa 1 jam kalau kita dalam keadaan khawatir, ketakutan itu rasanya lama sekali. Itu dialami oleh murid-muridnya. Bukankah Yesus ini yang akan menyelamatkan, menolong, merubah semuanya. Tapi sekarang dia nggak ada. Tapi Yesus katakan, tunggu, berdoa. Engkau akan menerima Roh penolong, roh kebenaran, pengurapan daripada Roh Allah yang menyertai. Dan semuanya bisa berubah oleh karena urapan daripada Roh Kudus. Ya saudara, tahun ini adalah tema kita, Tuhan adalah kekuatanku. Subtema itu adalah Yesus memberi kelegaan. Sama dengan ketika kita menerima urapan Roh Allah, ketika kita mencari mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan. Saudara, dunia tidak bisa memberikan saudara dan saya kelegaan, ketenangan. Enggak ada, saudara. Yang ada adalah kayaknya masalah itu berjubel ya, saudara. Ada aja. Belum selesai satu, kita ditimpa lagi satu. Tapi bersama dengan Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Oke, Sen-sen, PowerPoint-nya bisa dikeluarin. Di mana Yesus memberi kelegaan. Ya, Yesus memberi kelegaan. Aku akan memberi kelegaan. Ya, saudara, Matius 11 ayat 28 di sini dikatakan. Pasti kita yang suka baca firman tahu ini. Panggilan Tuhan ketika engkau dalam keadaan lemah, keadaan tak berdaya, keadaan tekanan, masalah kehidupan yang membuat kita letih lesu ya saudara. Maka dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berat menghadapi kehidupan ini ya saudara. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gak ada manusia bisa memberi kelegaan kepada saudara. Hanya Tuhan Yesus ya saudara. Maka dikatakan ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau itu beban dari Tuhan yang diberikan kepada saudara. Menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Kuk itu ringan. Karena kita tidak sendirian. Ada Roh Allah. Roh penolong. Roh kebenaran. Ya saudara. Dan belajarlah padaku. Kita belajar daripada kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena aku lemah lembut. Ya saudara. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Benar saudara. Selama saya mengiring Tuhan, selama saya dalam pelayanan dengan berbagai masalah yang ada di dunia. Hanya Tuhan. Ketika dia memberikan kuk itu, memikul kuk di mana kita harus memikulnya. Kita tidak sendirian karena ada Yesus yang ada di dalam hidupmu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada ketenangan sekalipun di tengah badai gelombang kehidupan. Ada damai sejahtera. Ada kesegaran. Sehingga orang melihat kita. Ah, kok segar selalu? Kok rasanya kayak enggak ada apa-apa? Ya karena kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudara kekasih. Disitulah dikatakan. Ya saudara di slide yang kedua ini. Yesus yang memberi kelegaan. Tadi Matius 1 udah dibaca. Kemudian yang kedua yaitu 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. Bisa minta tolong mungkin Ibu Poppy bisa membacakan
2 Petrus 1, 4-8. Ya. Halo Bu Popi. Oke, Pastor. 2 Petrus 1 ayat 4-8. Yes. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, terima kasih Poppy. Jadi kita lihat, kalau kita melekat, kita mau belajar, kita mau merenungkan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami hal-hal yang baik, saudara-saudara kekasih. Bahkan ketika roh kita, jiwa kita mengalami bersama dengan Tuhan, otomatis tubuh itu sehat, saudara, sehat. Karena apa? Ada air kehidupan dari surga yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tenang, dan ketenangan, kelegaan, itu memberikan kesehatan kepadamu. Luar biasa, makanya saya katakan, firman itu dahsyat. Itulah sebabnya saya sampai ingin sekolah teologi. Tapi semua kita belajar, kalau kita tidak melakukan dan kita tidak tinggal, saudara percuma. Kau hanya dapat embel-embel titel, sarjana teologi, S1, S2, S3, S lilin. Enggak ada gunanya kalau kita enggak melakukan. Tapi barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Itu kata Yesus. Ya, saudara. Benar, saudara. Ketika kita tidak memakai akal manusia, tapi kita pakai kebenaran firman Tuhan, kita hidupi firman itu, kita akan merasakan satu perubahan di tengah-tengah kondisi mungkin tidak nyaman, ya saudara. Itu akan memberi hatimu tenang karena aku punya Yesus. Ada roh Tuhan dalam, roh yang menolong. Dia adalah gembala agung yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu luar biasa, saudara. Janji Tuhan, aku akan memberi kelegaan. Dan ketiga, Galatia 3 ayat 3, di sini dikatakan, adakah kamu sebodoh itu kamu telah mulai dengan roh? Maukah kita mengakhiri dengan daging? Sakit, saudara, kalau kau mengakhiri dengan daging. Kau hanya mau memuaskan kedagingan kita, kehendak kita sendiri. Kita akan terjerumus, saudara. Tapi kalau kita mengikuti firman, itu beda. Rasanya kayak tidak mungkin secara akal manusia. Tapi kalau kita mau berjalan, mengikuti dan kita melekat, kita membaca, kita berdoa, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita akan merasakan tuntunan Tuhan. Karyanya dahsyat dan ajaib, ya saudara. Karena perjalanan hidup saya bersama dengan Yesus Kristus itu menjadi sebuah rangkaian kesaksian nyata, saudara. Dan saya terus melihat firman Tuhan selalu dikenapi, puji Tuhan, ya saudara, selalu dikenapi. Selalu dikenapi ketika kita percaya, ketika kita mau menyatukan hidup kita dengan Yesus Kristus. Saudara, saya yang tadinya terlahir dari keluarga di mana papa saya seorang karyawan, hanya seorang pegawai negeri biasa dari khas maskapai Indonesia, ya saudara. Saya selalu ingat papa saya kalau pulang pergi, dia naik sepeda sampai di rumah siang. Pada
zaman itu orang pulang kerja itu ya antara jam 2, jam 3 sampai di rumah bisa makan bersama, kumpul dengan keluarga. Kalau saat sekarang karena fasilitas, karena kemajuan zaman ini ya saudara, karena kemacetan juga jalan, orang baru sampai rumah malam di rumah. Ya saudara, beda ketika saya masih gadis, saya boleh melihat semuanya ya saudara. Dan saya itu orang yang minder, rasanya saya nggak bisa apa-apa. Punya mimpi besar, tapi rasanya nggak mungkin semuanya itu untuk tercapai. Ya, hidup selalu khawatir, takut. Tetapi setelah saya menerima Kristus dalam hidup saya, diubahkan secara total ya saudara. Ini tepat seperti apa yang dikatakan Paulus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru ya saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan Yesus itu tahu benar bagaimana kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari beban, masalah, tantangan, kesengsaraan, air mata ya saudara. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, mulut ini tidak ada pujian, mulut ini keluar caci makian, perkataan kotor ya saudara. Tapi orang yang di dalam Tuhan bersyukur kepada Tuhan dan percaya, hati yang percaya itu pasti diubahkan. Maka lihatlah apa kata Yesus. Dia mengajak semua orang yang letih lesu, ajakan Tuhan ya kepada semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat untuk datang kepadanya dan dia akan memberi kelegaan. Itu nyata saudara, itu benar. Dan saya tidak pernah menyangka saya menjadi orang untuk melayani Tuhan, dipanggil, dipilih. Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah berkeinginan untuk tampil di depan, untuk apalagi untuk pidato khotbah. Aduh jauh lah saudara, bisa pingsan saya karena saya orang pemalu, penakut ya saudara. Tetapi dikatakan jika kita semua mau belajar untuk percaya sungguh-sungguh dan meletakkan hidup padanya, semua itu akan Anda rasakan secara nyata. Seperti apa yang saya alami ya saudara. Dan saksikan berulang kali dalam hidup saya. Karena itulah kesaksian hidup saya saudara. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari orang yang pendiam tidak bisa bicara menjadi cicak roboh di depan mimbar. Saudara, itu semua karena roh Tuhan yang menyertainya, mengurapi ya saudara. Maka dikatakan, aku berkata kepada janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, kau minum, kau pakai. Janganlah khawatir akan tubuhmu. Ya saudara, tapi bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya saudara-saudara bisa baca itu di Matius 25. Kadang-kadang, saudara saya punya burung yang datang sendiri ke rumah. Burung itu cantik sekali. Burung itu tahu-tahu saya ini ada di kamar, dia rupanya mau masuk ke kamar, kepentok dengan pintu, ya saudara. Terus dia nggak lari, dia ada di depan, dia ada di kabel listrik. Nah saya di balkon kan dekat sekali, itu bersama dengan Yohana. Lihat Yoyo itu burung cantik sekali dan dia bersiul indah sekali ya saudara. Itu sekarang ada di bawah itu burung. Dan saya melihat ciptaan Tuhan itu indah sekali. Kita panggil-panggil, akhirnya kita pinjam burung dari sebelah rumah. Masuklah itu burung ke dalam. Come on, come on, come on, come on. I love you, come on. Masuk dia saudara. Wah, teriak kita semua satu rumah. Ya saudara, itulah indahnya. Dan sekarang saya boleh dengar siulan burung itu ya. Cuitannya dia. Seperti itu. Jadi kita lihat. Di dalam Tuhan, kita akan menikmati kehidupan yang indah, kedamaian, ketenangan sekalipun secara otak manusia, pikiran masalah itu banyak, segala macam urusan itu datang. Tapi ya kita tetap percaya kepada Tuhan, ya saudara. Saya rindu untuk semua jemaat, semua orang yang kita jumpai,
mereka boleh mengalami kelegaan, ya saudara. Kita boleh melihat wajahnya senyum, tertawa, nggak muram, nggak kelipat, nggak sedih, ya saudara, karena kita punya penghibur, punya Roh Allah yang luar biasa. Nah, apakah mungkin di antara saudara itu satu-satunya yang tengah ditimpa berbagai masalah, ya saudara? Berbagai masalah dan mulai kehilangan harapan, keraguanmu untuk ke gereja, keraguanmu untuk Yesus, ya saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga iman. Di mana iman saudara dan saya? Iman kita agar kita tetap teguh, ya saudara, tetap kuat. Alangkah ironisnya jika kita yang sudah terima Yesus, tapi kita masih dicekam khawatir, takut, ya saudara. Apa-apa takut, di mana Yesus kau letakkan, ya saudara. Nah itu mari kita percaya dengan sepenuh hati janji Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Memang hidup ini ke depan semakin hari semakin sulit. Tapi mari datanglah kepada Yesus yang memberi kelegaan. Selanjutnya, jangan khawatir, ya saudara. Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Benar, saudara, kadang-kadang saya pun tidak tahu, tapi saya tahu bahwa aku punya Bapak yang tidak pernah meninggalkan. Ada Yesus, ada persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang luar biasa. Dia adalah roh penolong, ya saudara. Roh yang membukakan jalan bagimu. Roh yang memberikan kepadamu ketenangan. Nggak ada lain yang bisa tenang. Bukan orang kaya raya berlimpah-limpah duit. Mereka tenang. Enggak, saudara. Sebab itu jangan kita khawatir akan hari esok. Slide selanjutnya. Janji Tuhan itu pasti, ya saudara. Ada kepastian. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan mendapat beberapa poin, yaitu 1, kelegaan, 2, kedamaian, 3, keselamatan, 4, sukacita, 5, kekuatan. Kekuatan di dalam Tuhan itu enggak ada taranya, saudara. Jadi saya tuh segala mimpi-mimpi saya ketika saya masih gadis, ketika saya masih sekolah, ya saudara. Mimpi-mimpi melihat pesawat terbang semua. Kapan saya bisa naik pesawat, ya? Rasanya impossible dan tidak mungkin, ya saudara. Dan karena kita angan-angan terus bagaimana. Terus ketika kita menerima Tuhan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan membuat kita tuh akhir mengalami semuanya. Dan umat yang sudah kebentuk akan menyaksikan kebesaran. Disitulah ketika kita percaya menyerahkan. Tahu-tahu undangan keluar. Udah, saya naik pesawat, sudah naik pesawat pertama kali kayak orang on, sudah. Tapi disitulah Tuhan bawa. Ketiga cita-cita saya untuk saya bisa naik pesawat itu adalah saya mau jadi stewardess. Oh, bisa kemana-mana deh. Tapi Tuhan alihkan semuanya. Bukan itu kehendaknya Tuhan. Itulah, kita nggak bisa mencapai pikiran Allah. Semua dia tuntun, dia bawa, dia jadikan kita pelayan dari orang pendiam. Akhirnya, ya saya harus bicara karena siapa yang membuat mulut dan lidahmu dan untuk berbicara. Kan Tuhan yang buat. Terus kita mau bisu, diam aja. Nggak bisa, saudara. Oke, selanjutnya. Jadi, marilah panggilan Tuhan. Ingat, saudara, berulang-ulang ini. Makanya ketika engkau mengalami hal yang tidak nyaman. Satu hal, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kadang-kadang saya tuh, aduh pengen makan. Mahal, nggak ada deh. Ininya, biar aja kita nggak pengen makan.
Tahu itu yang kita inginkan justru datang, ada yang ngirim ke rumah, saudara. Itu yang dahsyat, saudara, luar biasa. Apalagi ketika saya sekolah, 1 tahun satu kali saya bisa dengan saudara, baju saya melimpah. Makanya anak saya bilang, mama nih kayak jualan baju aja. Baju dikeluarin, datang lagi baju baru, saudara. Jadi Tuhan itu memelihara sekali. Maka pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu benar. Kita minta urapan Roh Kudus. Kita minta apalagi hari ini adalah hari di mana pencurahan Roh Allah. Ya saudara. Di mana murid-murid, umat-umat percaya, bertekun, berdoa. Murid-murid Tuhan yang dipanggil akhir penuh dengan urapan hanya 120 orang, saudara. Dari sekian ratus adalah kita sungguh-sungguh di dalam Dia, ya saudara. Di sini, marilah kepadaku, itulah pikulku. Ini kita ikutin aja firman Tuhan, ya saudara, yang luar biasa. Selanjutnya, ya, kita perlu kuasa Roh Kudus, ya saudara, karena hanya orang yang percaya ada kuasa Allah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Saudara, ketika saya pelayanan dengan almarhum Alex, suami saya itu, yang justru saya dibentuk di situ. Kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kita pergi salah satu daerah, ya. Apa dia bisa bahasa Jerman? Nah, disitulah saudara ada kuasa Allah, pencurahan Roh Allah dari berbagai bahasa. Ya saudara, disitulah saya melihat, bukannya ini cerita dongeng, ini kita hadapi kenyataan, ya saudara. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dan kematian. Peristiwa terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas. Angin yang bertiup keras, lalu lidah api tampak di atas kepala murid-murid Yesus, ya saudara. Itu benar-benar, saudara, kalau kita berjalan dalam rohnya Tuhan, kita dituntun, pokoknya kita mau aja, ya Tuhan, ya saudara, engkau akan melihat banyak mukjizat, ya saudara. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi slide selanjutnya, saudara. Roh Kudus itu dapat memberikan karunia-karunia roh di antaranya. Itu benar, saudara. Satu hal yang saya lihat, almarhum Pak Alex, dia dari awal nikah sama saya sampai dia bertobat itu tidak pernah baca Alkitab, saudara. Tapi apabila Roh Kudus Allah sudah beracara dan dia mendengar doa kita, nggak ada yang mustahil. Roh Kudusnya menembusi roh jiwanya, itu yang mengubah suamiku. Itu dahsyat, itu pengalaman yang saya dapatkan dan saya boleh melihat kuasa Tuhan, saya boleh melihat anugerah Tuhan, saya boleh melihat bonus dalam pelayanan saya dengan Tuhan, ya saudara. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Jadi saudara, kalau orang sudah menerima Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan, berani meninggalkan Tuhan, wow, ngeri saudara. Saya sudah melihat banyak hal, banyak perkara yang terjadi. Orang yang maki-maki anak Tuhan, orang yang bicara tidak baik tentang gereja, apa yang mereka hadapi. Menakutkan, saudara. Ini real.
Makanya janganlah kita mengusik hamba Tuhan. Janganlah mengusik gereja Tuhan. Kalau saudara lihat nggak baik, biarlah itu urusannya Tuhan. Jangan kita menjadi hakim. Saudara, sangat mengerikan. Tapi kita berjalan apa yang Tuhan mau. Kalau kita dipanggil, kita hadapi apapun, kita tidak akan pernah takut. Ada Yesus bersamamu. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Jadi, Roh Kudus dapat memberikan karunia roh. Bisa berbahasa roh. 1, 2 menafsirkan bahasa roh. Yang ketiga berkata-kata dengan hikmat. Yang keempat mengadakan mujizat. Yang kelima menyembuhkan, melayani, menyembuhkan dan lain-lain. Ya saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan. Benar saudara. Dalam pandemi ini telepon yang dari luar, bahkan dari luar negeri orang telepon minta didoain. Ya kita doakan saudara. Hanya Tuhan yang bisa berkarya. Dan bisa memperlihatkan, menunjukkan kepada orang yang kita hadapi. Bahwa Yesus itu hidup. Bahwa roh Tuhan itu benar-benar satu Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dia menyembuhkan, melayani ya saudara. Dan apa yang dikatakan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 itu boleh dibaca. Pepi 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Yes. Ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Ya saudara, seperti itulah. Makanya ketika kita di dalam pelayanan, kita tuh nggak mengerti saudara. Di mana Tuhan kirim toto orang datang ke rumah begitu banyak ya saudara, minta didoain, banyak hal yang terjadi. Kita pun belum ngerti silent slaying in the spirit. Kita nggak ngerti, kita pikir kenapa orang ini pingsan ya. Oh astaga Tuhan, tolong Tuhan. Wah kita bisa kena masalah ini. Orangnya bangun, saya merasakan badan saya ringan, enak. Waduh, kita yang dengar jatuhnya aja mengerikan ya saudara. Tapi itulah Tuhan itu berkarya yang kita tidak bisa mengerti. Asal kita percaya, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita lihat banyak mujizat yang rasanya tidak mungkin. Yang rasanya tidak mungkin juga saya berhadapan dengan gubernur, dengan presiden. Rasanya semua itu impossible saudara. Tapi nyata saudara. Itulah kuasa Tuhan. Nah, ada ayat-ayat yang lain saya minta supaya dipelajari di rumah, dibaca di rumah ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kemudian Roma 12 persembahan yang benar ya saudara, itulah. Slide selanjutnya Sen. Di sini Roh Kudus adalah pribadinya Tuhan. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut Ruach HaKodesh. Umat Kristiani sadar Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ya saudara. Petrusnya diurapi Roh Kudus berani
berdiri untuk khotbah di depan ribuan orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21 ya saudara, 37 sampai 40 itu sebagai PR di rumah. Waktu Petrus berkhotbah, orang banyak mendengar dan menerima perkataannya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka orang-orang biasa ya saudara. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, nggak ada orang yang bisa melawan ya saudara. Nggak ada orang yang bisa berbantah. Kita nggak berani berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan bertambah jiwa-jiwa itu ya, 3.000 jiwa, penuaian jiwa-jiwa, dibaptis dalam Roh Kudus, dipenuhi pencurahan Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus. Maka kita harus bertobat, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya, kesimpulan adalah di mana Yesus yang beri kelegaan, yaitu pertama, setiap masalah kehidupan sadar. Kita harus sadar ada Yesus Kristus. Ketika jiwaku letih lesu seperti Yunus yang harusnya melayani, dia pergi, dia nggak mau, dia pergi ke kota lain ya saudara. Apa yang terjadi? Jangan kita melawan apa yang Tuhan mau dihidupkan. Nggak enak di situ. Sono di desa. Sono tempatnya di mana? Rumah siapa? Kita pilih-pilih. Jangan saudara. Saya ini nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Saya mesti pelayanan desa, saya pergi ke desa. Saya harus pelayanan belakang bedeng. Ya tak apa. Ya saudara. Kita aja pernah dari api kemuliaan. Kita pelayanan di bawah kolong jembatan. Di bawah kolong jembatan ada seperti kandang-kandang, seperti kandang. Aduh, kayaknya enggak layak lah buat kehidupan manusia. Jadi kita tidak memilih-milih. Oh, aku mau pelayanan. Oh, itu di Kebayoran. Rumahnya siapa? Itu rumah pejabat. Oh, itu rumah konglomerat. No, saudara. Kalau Tuhan suruh kau melayani di mana aja, itu semua umat Tuhan. Kita tidak membeda-bedakan, ya saudara. Makanya, ketika jiwa orang-orang itu letih lesu, kita datang, kita memberikan kepada dia doa, penghiburan. Bukan hanya itu, apa menjadi kebutuhan mereka. Kita bawa sumbangan ya saudara, bahkan pakaian-pakaian layak pakai ya yang masih bisa dipakai, atau ada yang pakaian baru yang diberikan. Itulah saudara, kita perhatikan satu dengan yang lain ya saudara. Sadar kita punya Yesus. Yesus yang penuh dengan kasih. Jangan seperti nanti, ketika aku lapar, engkau tidak memberi makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku di penjara, engkau tidak pernah menjenguk aku. Jangan seperti itu. Biarlah kita melayani dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya saudara. Berdoa dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab doaku. Saudara, doa itu ada yang dijawab langsung, instan, ada doa yang kita harus tunggu berapa lama, dan saya menunggu 16 tahun saya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ada yang berdoa tidak dijawab. Bukankah Yesus ketika dia melihat kesengsaraan yang dihadapi, dia katakan, Bapak kalau boleh lalu kencauan sengsara ini, tapi kehendakmu Bapak. Jadi bukan kehendak kita, saudara, kehendak Bapa. Kalau kita harus menjalani semuanya, nanti ada jalan keluar. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan, ya saudara. Dipenuhi Roh Kudus dan berdoa dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, saya senang sekali karena di grup ada gemar membaca. Ayo jemaat atau siapa yang belum terlibat, kita masuk. Karena dengan membaca firman, itu Tuhan ada di hidupmu. Kita boleh mengerti, saudara, apa sih maksudnya Tuhan, ya saudara. Merenungkan, melakukan, dan kita melayani. Tugas kita itu ada perintah Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka yang percaya dalam nama
Anak, Bapa, dan Roh Kudus, ya saudara. Itu tugas kita. Mujizat itu akan mengikuti saudara. Orang-orang akan melihat kuasa mujizat terjadi. Maka demikian. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kita nih semua murid, nggak ada bos, ya saudara. Kita semua ini murid. Saya yang dibilang dijadikan pendeta. Saya ini muridnya Tuhan Yesus. Diberikan lidah seorang supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Itu kita semua, ya saudara. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan. Kita percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kedamaian. Ya saudara, ada kasih di mana kita bergandengan tangan. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan katanya engkau akan beranak dan mempunyai anak sebesar seperti bintang di langit. Apa ya itu ya? Akhirnya, akhir-akhir ini saya boleh mengerti yang dimaksud kita akan banyak yang menjadi anak-anak kita siapa? Anak-anak rohani, saudara. Dari mana-mana. Kita punya keluarga besar. Keluarga rohani, orang-orang yang takut dan mau terima Tuhan Yesus. Ya, saudara. Itulah adalah keluarga. Maka Yesus ketika ibunya mau datang melihat Yesus aja dengan susah payah. Ada yang memberitahu, Yesus itu ada ibumu. Siapa ibu bapakku? Adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi semua yang ada di umat Tuhan ini sekarang juga yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman. Kalian semua ini adalah keluarga besar Allah di mana kita dipersatukan, ya saudara. Di sini dikatakan berdoa bersama-sama. Mereka semua bertekun, ya saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Maaf ya, aku ketiknya kadang-kadang salah-salah. Maklum, faktor U. Nah, yang kedua, bertobat. Bertobat adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 sampai 9. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, ya saudara. Yang kelima, ini yang ketiga ya, haus mendengar firman dan membaca firman. Itu kisah para rasul, ya saudara. Kisah para rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kemudian Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang udah. Oke. Nah, inilah ya saudara. Slide selanjutnya itu, Sen. Ya ini merenungkan tadi udah saya bacakan ya, saudara. Ini kita harus memiliki kehausan akan firman Tuhan. Benar, saudara, ketika almarhum suami saya bertobat, satu hari itu dia bisa pergi ke 3-4 persekutuan. Itu ada rasa haus yang luar biasa. Ya, saudara, inilah di mana kita melekat kepada Tuhan, kita diberi kelegaan, kita diberi kedamaian. Di mana saat ini pencurahan Roh Allah, kita rindu, kita mau diurapi, dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara-saudara akan menjadi manusia yang baru, manusia yang diubahkan. Kalau tadinya pemalu, penakut, jadi pemberani, itu benar, saudara. Akhirnya saya menjadi orang yang tidak takut apapun. Saya hanya takut satu, yang paling saya takuti adalah apabila Roh Tuhan meninggalkan aku. Seperti Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan akhirnya tinggal dalam kehidupan Daud yang teraniaya. Jadi saudara, kita jangan pernah meninggalkan apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap kita bertekun, tetap kita bersehati.
tetap kita memuliakan Tuhan, tetap kita melayani Tuhan. Ya saudara, seumur, karena kita ini udah panggilan saudara. Kita udah panggilan untuk melayani. Jadi seumur hidup sampai selesai. Dan kita mengakhiri pertandingan iman itu dengan baik. Ya seperti Paulus ya saudara. Jadi seperti itulah hidup kita. Kita ingat tidak ada orang yang bisa memberikan kepuasan di dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Saya rindu, ya saudara, siapa yang tidak merindukan untuk kita bertatap muka. Makanya berdoa agar tempat ibadah kita bisa cepat menyelesaikan. Ya saudara, kita berdoa bersehati sehingga kita ada wadah di mana kita bisa berjumpa. Tapi walaupun kita berjumpa di dalam tempat, ada juga yang terus lewat Zoom, ya saudara. Seperti itulah. Kenapa terjadi hal ini sampai ada Zoom? Karena Tuhan Yesus hendak menyatukan umatnya. Bukan dibatasi oleh tembok-tembok. Karena biarlah keluarga Allah yang dibilang gereja Tuhan ada di dalam satu wadah. Di mana tidak lagi terhambat oleh tembok. Tapi kita benar-benar melayani dengan segenap hati siapapun. Dia yang memberi kelegaan, dia yang memberi jalan keluar, dia yang mengurapi saudara dan saya. Yang sakit mengalami kesembuhan, lumpuh boleh berjalan, buta boleh melihat, tuli boleh mendengar, ya saudara. Bahkan boleh aja Tuhan kirim orang mati dan Tuhan sendiri bangkitkan seperti itu. Ya, so, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai disinilah kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh merenungkannya siang dan malam. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Bu Endri. Ya, puji Tuhan.